lanjutkan. Jadi setelah tadi berkenalan dengan molecular switch, kita akan fokus kepada 3 signaling yang sering dibahas dan sering dijadikan menjadi target obat dan meregulasi berbagai macam penyakit. 2 di antaranya adalah kanker dan juga inflamasi. Nah, yang pertama, sebagai pendahuluan kita sampaikan mengenai enzim link receptor signaling, yaitu signaling pada reseptor yang terkait dengan enzim. Nah, yang di sini tipe-tipe reseptornya ini sangat tergantung dengan tipe ligannya, ya. Kemudian contoh enzim link reseptor yang terkenal adalah reseptor tirosin kinase. Jadi di sini reseptor ini terikat dengan atau terkait dengan suatu enzim, ya. Enzimnya namanya kinase. Kalau tirosin kinase berarti tadi adalah kinase yang memfosforilasi pada residu tirosin, atau lazim juga di sini reseptor tirosin kinase dikenal sebagai RTK. Nah, dan RTK dan signalingnya ini nanti melibatkan 2 protein utama, misalnya adalah RAS, ya, dan juga protein PI3K. Kemudian pada reseptor tirosin kinase ini ada istilahnya adalah tyrosine kinase associated receptor dan juga reseptor like tyrosine phosphatase. Nah, kalau fosfatase berarti kan tadi kan fungsinya adalah mendefosforilasi. Kemudian di sini adalah istilah yang pertama, reseptor yang terasosiasi dengan tirosin kinase ini, ya, reseptor tirosin kinase. Kemudian selain tirosin kinase, contoh enzim link reseptor lagi adalah reseptor serin treonin kinase. Ini misalnya adalah pada TGF beta maupun SMAD. Nah, ini sebagai pengetahuan saja, kita tidak akan membahas mengenai serin treonin kinase. Kita hari ini akan membahas adalah reseptor yang terkait dengan tirosin kinase. Oke. Jadi ada istilahnya adalah epidermal growth factor atau EGF pathway. Nah, epidermal growth factor berarti faktor pertumbuhan epidermal. Nah, jalur epidermal growth factor. Nah, oke. Jadi di sini EGF ini memiliki suatu reseptor. Nah, ini adalah ligan, ya. Jadi EGF ini merupakan suatu ligan. Reseptornya apa? Berarti kan EGF reseptor. Nah, EGF reseptor ini tergabung dalam EGF receptor family, ya. Ada EGFR atau HER1, kemudian HER2, HER3, and HER4, ya. Kemudian saya lanjutkan, jadi EGFR atau epidermal growth factor receptor ini merupakan suatu protein transmembran. Apa artinya? Berarti dia ada menembus membran, ya, ada di extracellular domain, artinya di luar sel. Kemudian transmembrane domain, jadi dia di menembus membran ini. Kemudian ada domain atau bagian yang ada di intraseluler. Jadi saya ingatkan Anda lagi ketika Anda belajar domain ketika praktikum biokimia semester lalu, ya. Ada extracellular domain, kemudian transmembrane domain, kemudian intracellular domain. Nah, kemudian di mana sih Pak keterikatannya EGFR dengan tadi enzim link reseptor? Nah, reseptor ini, ya, dia punya suatu domain namanya tyrosine kinase domain, ini di bagian intraseluler. Ya, jadi ada domain-domain yang ada pada EGFR, ada extracellular, transmembrane, intraseluler, kemudian di bagian intraseluler ini ada suatu domain tirosin kinase. Nah, di sini ada istilah reseptor specific ligands, ya. Ligan-ligan apa saja yang spesifik pada reseptor, ya. Jadi tadi kan EGFR punya family gitu kan, ada HER1 atau sinonimnya adalah EGFR, kemudian ada HER2, HER3, HER4. Nah, ini ternyata dari EGF reseptor family ini punya
ligan-ligan yang bisa berikatan, misalnya EGF, ini spesifik pada EGFR. Selain EGF, ada TGF alpha, ada beta selulin, HBEGF, amfiregulin, epiregulin ini bisa berikatan dengan EGFR. Kemudian HER4 ini yang berikatan adalah ini NRG, beta selulin. Kemudian HER3 ini adalah dia juga punya Jadi NRG, beta selulin, HBEGF ini adalah yang ini, yang biru, yang hitam ini adalah yang HER4 adalah hanya NRG. Nah, oke. Nah, ini adalah transduksi sinyal atau pembawaan pesan ya, transduksi sinyal pada reseptor EGFR. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada ligan berikatan dengan reseptornya, maka nanti EGF reseptor family ini akan mengalami dimerisasi. Jadi Anda lihat tadinya kan single agak berjauhan, kemudian ini menjadi dimer. Nah, kalau ini dimer, maka apa yang terjadi? Maka akan mengalami aktivasi pada domain tirosin kinase. Ya. Jadi domain tirosin kinase di sini akan mengalami aktivasi. Aktivasinya dengan cara apa? Dengan cara trans-autofosforilasi. Apa itu trans-autofosforilasi? Autofosforilasi artinya adalah memfosforilasi dirinya sendiri. Trans itu artinya saling memfosforilasi. Maksudnya yang bagian sini ya merah memfosforilasi yang hijau memfosforilasi yang merah. Jadi saya ulang lagi, tadi sebelum adanya ikatan dengan ligannya, tadi merah dan hijau ini saling berjauhan, kemudian mengikat ligan, maka mereka akan mengalami dimerisasi. Dimerisasi akan aktif mengalami autotransfosforilasi, yang merah memfosforilasi yang hijau, hijau memfosforilasi yang merah. Kemudian setelah aktif, maka dia akan merekrut protein-protein downstreamnya atau protein-protein lain dalam sel ya. Misalnya yang di sini yang merah adalah protein PI3K. Yang di sini protein SHC. Nah, apa yang terjadi kalau sudah direkrut? Maka nanti ini menjadi aktif ya. Jadi karena tirosin kinase domain pada EGFR tadi diaktifasi, maka dia berperan menjadi kinase. Kalau kinase aktivitasnya adalah memfosforilasi, maka di sini PI3K yang difosforilasi maka akan aktif. PI3K akan memfosforilasi AKT, kemudian mengaktifkan fosforilasi TOR dan sebagainya. Demikian pula jalur yang di sini, SHC yang direkrut diaktifasi akan mengalami aktivasi pada jalur misalnya pada protein RAS. Nah, itulah mengapa pentingnya tadi saya sampaikan bahwa PI3K maupun RAS ini adalah protein yang penting pada enzim link reseptor. Oke. Jadi ini tadi setelah dia aktif ya EGFR ada signaling mengaktifasi PI3K maupun RAS. Hasil akhirnya apa? Hasil akhir pada EGF pathway adalah ini misalnya transkripsi gen-gen yang meregulasi resistensi terhadap kematian sel, terhadap apoptosis. Transkripsi regulator pertumbuhan sel. Ataupun transkripsi misalnya ini TGF alpha maupun VEGF yang diperlukan pada proses angiogenesis atau pembentukan pembuluh darah, ataupun proses metastasis, ini adalah proses penyebaran tumor. Nah, ini adalah gambaran aktivasi reseptor growth factor dalam sel ya. Jadi misalnya ini ada reseptor berikatan dengan ligan, kemudian nanti signalnya ini masuk ke dalam sel, mentranskripsikan ini ya, memicu transkripsi suatu gen. Transkripsi gennya ini diaktifasi akan menghasilkan suatu mRNA. Nah, mRNA-nya apa? Misalnya mRNA-nya adalah dia meningkatkan jumlah reseptor. Nah, reseptornya nanti masuk ke sini lagi di membran sel.
Sehingga di sini gambarannya adalah misalnya ini mungkin Anda kenal ya dengan namanya pengecatan jaringan ya. Jadi jaringan kita ambil, kita preparasi, kita cat. Nah, misalnya di sini yang dicat adalah tadi EGFR dengan antibodi anti EGFR yang dilabel dengan suatu enzim dan nanti enzimnya direaksikan dengan pewarna tertentu sehingga di sini kalau ada peningkatan jumlah EGFR maka akan tercat warna coklat pada membran selnya. Nah, oke, jadi kita lanjutkan EGFR ya, epidermal growth factor receptor ini tadi ada domain ekstraseluler yang merupakan bertanggung jawab pada ligand binding, pengikatan ligan, kemudian domain transmembran TM, kemudian ada domain tirosin kinase dan ada bagian yang tadi mengalami autofosforilasi. Nah, di sini domain tirosin kinase ini ternyata ini berdasarkan penelitian yang dipublish di PNAS 2014 ini ada mutasi pada ini EGFR utamanya di domain tirosin kinase ya. Ini ada di ekson 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Penyakitnya apa? Nah, salah satunya adalah penyakit kanker gitu ya. Kita tidak akan bahas secara detail di sini, nanti gilirannya Prof. Edi yang akan membahas secara detail mengenai EGFR mutation. Saya akan sampaikan di sini ya, ini jenis-jenis mutasi pada tadi ya, domain tirosin kinase pada EGFR. Ada banyak sekali jenisnya. Ini kode-kode ya. Jadi misalnya ini adalah kode asam amino, berarti asam amino pada asam amino nomor 709 di ekson 18 ini mengalami perubahan dari E menjadi A. Ceritanya seperti itu. Kemudian ada delesi, insersi. Delesi berarti kan ada penghilangan. Insersi berarti ada penambahan. Ya. Dan sebagainya. Saya akan skip di sini. Kita lanjutkan ke signaling yang berikutnya. Ya. HER2 ini sebenarnya masuk pada epidermal growth factor receptor family ya. Jadi HER2 ini dia sangat terkenal pada kasus penyakit kanker payudara. Kanker payudara sendiri terjadi di daerah ductus dan lobulus jaringan kelenjar payudara. Anda lihat di sini kalau pembuluhnya normal, kemudian di sini kalau ada pertumbuhan ya. Jadi merahnya ini terdesak oleh pertumbuhan di sini. Kemudian kalau invasif maka dia sudah pertumbuhan yang berlebihan ini menyebar keluar dari jaringan ikat. Ya. Atau gambaran yang lain, ini misalnya di sini lobulusnya diiris melintang, normalnya seperti ini. Kemudian kalau ada pertumbuhan yang abnormal, maka di bagian tengah ini ada pertumbuhan. Nah, jadi bagaimana sih diagnosis pada kanker payudara ini ditegakkan? Ya, jadi kalau Anda ingat ada slogan ya, sadari, periksa payudara sendiri. Kemudian ketika ada muncul benjolan gitu, kemudian dokter memeriksa, kemudian difoto X-ray, oh ada benjolan, kemudian untuk menegakkan diagnosis dilakukan biopsi atau pengambilan jaringan. Nah, jaringan ini kemudian nanti akan mengalami pengecatan patologi rutin, yaitu hematoksilin eosin. Ya, hematoksilin eosin ini yang pengecatannya nanti adalah hasilnya adalah membedakan inti sel dan sitoplasma, warnanya ada yang biru, ada yang pink. Nah, dari hasil pengecatan hematoksilin eosin ini bisa hasilnya apakah sampel ini positif kanker payudara? Bisa ya, bisa enggak. Kalau tidak berarti oke, berarti mungkin ada gangguan yang lain. Kalau iya, maka nanti akan dilanjutkan dengan pengecatan IHC, immunohistochemistry atau immunohistokimia. Immunohisto berarti kan histo jaringan ya. Imuno berarti nanti akan dicat dengan antibodi anti reseptor tertentu ya. Reseptornya apa? Ada estrogen reseptor,
atau ER, progesteron receptor PR, kemudian human epidermal growth factor receptor 2 atau HER2. Nah, oke. Jadi 3 reseptor ini. Apakah nanti hasilnya positif atau negatif? Nah, ini nanti akan menentukan jenis treatment pada pasien kanker payudara. Nah, selain dengan IHC, ini juga dengan in situ hybridization, ya ini tidak akan kita bahas di sini. Oke. Jadi, tadi ya, algoritma diagnosis pertama dicek dengan HE, apakah ada pertumbuhan kelainan jaringan di situ? Kalau iya, berarti dicek dengan IHC, estrogen reseptor, progesteron reseptor, maupun human epidermal growth factor reseptor. Nah, ini adalah contoh hasil pemeriksaan IHC. Ya. Nah, hematoxylin eosin seperti yang saya ceritakan tadi ini adalah fungsinya untuk mengecat jaringan, apakah di situ ada pertumbuhan atau tidak. Ya. Nah, ini hasilnya membedakan mana sitoplasma, mana inti sel. Nah, inti selnya biasanya tercat dengan warna ungu kebiruan ini. Sitoplasmanya yang pink-pink muda, agak keunguan ya. Nah, oke. Jadi di sini masih seperti ini. Kemudian, sebentar, ini kan ada 3 yang dicat ya. Estrogen reseptor, progesteron reseptor, dan HER2. Nah, yang normalnya seperti apa? HE ya, ini yang normalnya ini yang seperti ini. Jadi jaringannya ini adalah ada bulatan, kemudian ada lubangnya di tengah. Nah, mungkin seperti ini ya. Ini tapi ini di sini sudah agak tebal. Jadi di sini ada selnya di sini. Nah, ini tengahnya udah agak tertutup. Oke. Bagaimana dengan di sini? Oh, ini di sini sudah ada pertumbuhan, kemudian di sini juga sudah ada pertumbuhan, di sini ada pertumbuhan. Nah, ini hasil HE, kemudian dicat dengan estrogen reseptor, progesteron reseptor maupun HER2. Nah, IHC ini biasanya adalah menggunakan prinsip reaksi kolorimetri. Artinya apa? Kalau dalam jaringan itu ada estrogen reseptor, maka antibodi anti-estrogen reseptor nanti akan berikatan dengan estrogen reseptor pada jaringan yang diperiksa. Kemudian antibodi yang digunakan untuk deteksi ini dilabel dengan suatu enzim. Nah, ketika enzim itu direaksikan dengan suatu kromogen, maka dia akan menghasilkan suatu warna. Misalnya adalah warna coklat. Nah, oke, di sini jadi warna coklat positif estrogen reseptor. Di sini ada coklat. Bagaimana dengan di sini? Estrogen reseptornya tidak ada, sehingga di sini estrogen reseptor negatif, estrogen reseptor negatif. Demikian juga dengan progesteron reseptor. Ya, di sini progesteron PR positif, PR negatif, PR negatif. Kemudian yang lain adalah dengan HER2. Ini HER2 negatif, HER2 positif, HER2 positif, HER2 negatif. Nah, oke, sekarang setelah ketemu, oh berarti yang di sini adalah estrogen reseptor positif, progesteron reseptor positif, maka ini bisa ditreatment dengan anti estrogen, anti progesteron. Ya, di sini HER2 positif berarti dia ini bisa ditreatment dengan anti HER2, bisa ditreatment dengan anti estrogen reseptor. Dan di sini hanya bisa ditreatment dengan anti HER2. Nah, yang gawat adalah yang di sini. Nah, ini yang disebut sebagai triple negatif breast cancer. Mengapa triple negatif? Karena ketiga marker ini semuanya negatif. Estrogen reseptor negatif, progesteron reseptor negatif, HER2 juga negatif. Nah, ini adalah subtipe kanker payudara yang paling susah untuk diobati, ya, karena tidak bisa ditarget dengan suatu targeted terapi ya. Misalnya di sini estrogen reseptor, di sini dengan anti estrogen, anti progesteron maupun anti HER2. Nah, di sini adalah yang paling susah untuk diobati. Nah, kita lanjutkan ke keterangan lebih lanjut mengenai HER2. Ya. Jadi, HER2 ini merupakan anggota reseptor tirosin kinase, menstimulasi proliferasi pada berbagai macam jenis sel,
frequently amplified or overexpressed in human tumor of epithelial origin. Jadi sering terjadi amplifikasi atau ekspresi berlebihan pada jaringan tumor yang berasal dari sel-sel epitel. Kemudian no ligand yet identified binds with high affinity. Jadi tidak ada ligan yang teridentifikasi bisa berikatan dengan afinitas yang tinggi. Kemudian low affinity co-receptor for many growth factor. Jadi punya afinitas yang rendah terhadap co-receptor untuk jenis-jenis faktor pertumbuhan yang lain. Nah, oke, jadi setelah tadi ditegakkan dengan HE, kemudian juga dengan IHC ya, tadi ada pengelompokan terapinya. Jadi luminal A atau yang estrogen reseptor positif, progesteron reseptor positif diterapi dengan endokrin. Dan luminal B ini adalah estrogen reseptor positif, HER2 negatif dengan sitotoksik maupun dengan endokrin terapi. Luminal B HER2 positif adalah anti HER2, anti endokrin terapi. HER2 positif estrogen reseptor negatif, progesteron reseptor negatif ini adalah dengan anti HER2 maupun sitotoksik. Nah, triple negatif ini biasanya dengan sitotoksik ya, karena dia tidak bisa ditarget dengan anti HER2 maupun endokrin. Nah, sitotoksik ini adalah suatu agen yang merusak DNA. Kemudian jenis subtipe yang lain ya, misalnya ini adalah yang endokrin responsif, endokrin non responsif ini juga bisa diperiksa ketika suatu diagnosis atau dokter menentukan pilihan kelas terapi pada pasien kanker payudara. Nah, oke, jadi ini refresh yang tadi, human epidermal growth factor receptor family ya, ada HER2 atau sinonimnya ERBB2 atau ini HER1, HER3, HER4. Kita lanjutkan ke ya. Masih seperti yang tadi, HER1, HER2, HER3, HER4. Kemudian juga ada 11 jenis ligan yang bisa berikatan dengan ini, dengan keempat anggota reseptor EGFR tadi. Dari EGF sampai neuregulin 4. Kemudian kita refresh lagi, ada extracellular domain yang berfungsi untuk ligand binding, kemudian ada transmembran domain, ada tyrosine kinase domain yang nanti berikatan dengan PI3K maupun dengan RAS ya. Kemudian ini saya ambilkan salah satu contoh mutasi pada HER2 yang mana mutasinya adalah mutasi terjadi pada domain tirosin kinase. Jenis mutasinya adalah activating mutation. Jadi kalau mutasi tersebut teraktivasi, maka signaling HER2 ini akan semakin meningkat. Oke ya. Contoh yang diambil di sini adalah satu sel mamalia, kemudian ditransfeksi atau diinjeksikan dengan suatu gen tertentu ya. Misalnya adalah vektor, berarti ini kan empty. Ini hanya diberi reagen untuk menginjeksikan ke dalam sel. Kemudian ini diinjeksikan dengan gen HER2 yang wild type. Ini diinjeksikan dengan gen HER2 yang ada mutasi bernama YVMA. Ternyata di sini yang mutan YVMA ini pertumbuhannya paling cepat dibandingkan dengan yang sel yang hanya ditransfeksikan HER2 wild type maupun sel yang hanya mendapatkan treatment reagen ya. Ini kayak kontrol pelarut gitu ya istilahnya. Nah, ini di sini yang mutan ini kecepatan pertumbuhannya paling tinggi.
Begitu juga ketika sel ini diinjeksikan ke hewan, ya, ini tidak ada yang jadi tumor ketika pada yang vektor, kemudian pada yang HER2 wild type, namun pada yang HER2 mutant YVMA ini 4 dari 6 hewan uji ini mengalami pertumbuhan tumor payudara yang ditransfeksi dengan gen HER2 YVMA atau yang mutant. Nah, oke. Jadi ini yang tadi saya katakan sebagai overekspresi maupun amplifikasi, ya. Jadi pada normal breast cell, jadi sel payudara normal ini ada HER2-nya. Pada breast cancer ini HER2-nya ini berlipat-lipat, jadi terjadi amplifikasi, terjadi overekspresi. Oke. Contoh lain efek HER2 pada amplifikasi atau proliferasi kanker payudara, ya. Misalnya ini ada sel kanker payudara namanya MCF7 ditransfeksi dengan gen HER2, ya. Ini sebenarnya desainnya ini mirip dengan dengan slide yang tadi, ya. Jadi sel yang ditransfeksikan dengan HER2 ini akan mengalami peningkatan sintesis DNA 50 sampai 75%. Kemudian meningkatkan sel growth 30 sampai 50%. Pertumbuhan soft agar meningkat 225%. Meningkatkan ekspresi MMP2 dan meningkatkan potensi metastasis atau penyebaran ke organ yang lain sebesar 220%. Nah, intinya di sini, jadi HER2 ini bisa meningkatkan keganasan dari kanker payudara. Oke, ini ya signaling HER2 secara umum mirip dengan epidermal growth factor receptor. Ya, jadi harus mengalami dimerisasi, kemudian transautofosforilasi, kemudian merekrut protein misalnya adalah PI3K ataupun SRC ataupun jalur RAS yang lain, sehingga nantinya akan meningkatkan transkripsi gen, gitu ya. Nah, transkripsi gen apa? Gen-gen yang tadi berarti pertumbuhan, kemudian metastasis dan sebagainya. Nah, oke. Kalau Anda lihat di slide ini ada trastuzumab, ada lapatinib. Jadi ini adalah obat anti kanker yang mentarget ini HER2 atau Human Epidermal Growth Factor Receptor 2. Nah, anti-HER2 treatment, nah, mekanisme aksi dari treatment dengan anti-HER2, ya. Jadi bisa ditargetkan di extracellular domain, bisa di intracellular domain, ya. Jadi misalnya ini trastuzumab, ya, dia bisa di mana nih? Extracellular domain. Pertumumab ini juga di extracellular domain. Nah, yang di sini lapatinib ini di intracellular domain. Jadi kalau Anda dengar MAP gitu, ya, ini adalah kependekan dari monoklonal antibody. Ya, jadi dia fungsinya adalah dia berikatan dengan reseptor di extracellular domain untuk menghalangi si ligannya ini nempel di reseptor. Monoklonal antibody trastuzumab, pertuzumab. Nah, yang di intracellular domain ini inhibitornya adalah golongan TINIP, tyrosine kinase inhibitor. Jadi ada TINIP, lapatinib, gefitinib, dan sebagainya. Ini adalah golongan tyrosine kinase inhibitor. Nah, nanti keterangan lebih lanjutnya silahkan dibaca sendiri, ya, tentang ini menghambat dimerisasi dan sebagainya. Namun pada intinya saya sampaikan bahwa ada dua tempat yang dijadikan target, ya. Extracellular domain ditarget dengan monoklonal antibody, intracellular domain utamanya tyrosine kinase domain ditarget dengan tyrosine kinase inhibitor. Kemudian contoh monoklonal antibody yang lain ada cetuximab, panitumumab, dan sebagainya. Saya akan lanjutkan.
Kemudian ini ada satu obat yang sangat terkenal, ya, Herceptin. Ini adalah juga anti HER2 ya. Untuk signaling ini saya akan lewati. Jadi ini Herceptin ini adalah golongan antibodi monoklonal yang tadi menghambat pada daerah ekstraseluler domain. Kemudian ini yang lepatinib dari GlaxoSmithKline. Ini yang menghambat di intraseluler domain. Kemudian satu lagi yang penting adalah lepatinib ini efektif untuk kanker payudara metastasis yang resisten terhadap Herceptin. Jadi kalau sudah resisten terhadap Herceptin, maka dia ditreatment dengan lepatinib. Oke. Nah, demikian sekilas mengenai signaling HER2. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen di forum diskusi maupun di kolom komentar.